Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Puji Tuhan baik Ibu. Kalau Ibu sendiri apa kabar? Oh, Ibu sendiri baik-baik saja. Puji Tuhan juga kalau begitu Ibu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Melania Jelita, bisa pimpin dalam doa? Baik, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar-belajar kita, izinkan saya untuk memimpin kita dalam doa secara ajaran dan kepercayaan saya Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa dalam surga, puji syukur kami haturkan limpah terima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala berkat dan karunia-Mu kepada kami semua. Sehingga pada kesempatan ini kami kembali untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar kami. Ya Tuhan, semoga materi yang akan diajarkan dapat bermanfaat bagi kami. Tuhan Yesus, sertailah dan bimbingilah kami selama mengikuti kegiatan belajar mengajar ini. Segala doa dan permohonan ini ya Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Nama-Mu kami puji, kini esok dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada Nona Melania Jelita. Sebelumnya Ibu mau tanya siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada banyak yang tidak hadir Ibu. Di antara yang hadir di sini ada yang tahu ada yang sakit, teman-teman yang tidak hadir itu ada yang sakit atau berhalangan. Iya Ibu. Ada yang sakit Ibu dan ada juga kendala jaringan Ibu. Mereka tidak bisa masuk link. Oh iya. Oke, baik anak-anak semuanya. Sekarang kita memasuki materi. Bagi yang Oke, apa materi sudah kelihatan? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke. Jadi materi kita hari ini tentang teks deskripsi. Materi kita hari ini tentang teks deskripsi. Oh ini. Ini teks deskripsi ya. Ada yang tahu? Di antara kalian ada yang tahu tentang apa teks deskripsi? Oh, tidak ada yang tahu ya. Oke. Oke. Yang jawab? Yang tahu? Ya, jawab saja. Baik Ibu. Kalau menurut saya, teks deskripsi adalah yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Sekian Ibu, terima kasih. Bagus sekali Nona Melania Nurci. Oke, yang berikut kita masuk pada kompetensi dasar. Belum jawab Ibu. Oke. Kenapa? Tidak Ibu. Ya. Oke, jadi kompetensi dasar kita hari ini 3.1 mengidentifikasi informasi
dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, suasana pentas seni yang didengar dan dibaca. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, pendidik menentukan ciri objek teks deskripsi yang didengar dan dibaca. Yang menentukan ciri objek teks deskripsi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menentukan ciri tujuan teks deskripsi yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menentukan ciri aspek kebahasaan teks deskripsi yang didengar atau dibaca. Yang ketiga, menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang didengar atau dibaca. Oke, yang berikut kita masuk pada pengertian teks deskripsi. Oke, sekarang pengertian teks deskripsi adalah sebuah teks yang menggambarkan secara jelas sebuah objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks deskripsi. Teks deskripsi itu menggambarkan secara jelas sebuah objek, ya anak-anak, menggambarkan secara jelas sebuah objek, tempat, itu peristiwa. Yang berikut kita masuk pada ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi ini, ciri-ciri teks deskripsi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menggambarkan suatu objek benda, tempat, dan suasana. Yang kedua, melibatkan panca indera. Yang ketiga, berusaha membuat pembaca dan pendengar merasakan dengan jelas atau peristiwa di dalam teks. Yang keempat, kalimatnya berfokus pada suatu penjelasan. Yang berikut, tujuan teks deskripsi yakni merinci atau menggambarkan objek dari sudut pandang penulis agar pembaca dapat merasakan, melihat, dan mendengar objek yang dipaparkan dengan detail untuk meraih tujuan. Penulis bisa menggunakan majas guna menguatkan emosi penulis sehingga tersampainya kepada pembaca. Oke, yang berikut kita masuk pada contoh teks deskripsi. Objek yang dideskripsikan yakni sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan suasana pentas seni. Teks deskripsi bersifat khusus, artinya setiap objek yang dideskripsikan memiliki ciri dan keunikan masing-masing. Contohnya, sekolah dan tempat wisata. Keduanya jika dideskripsikan maka isinya berbeda. Berbeda kan? Ini kamu lihat gambar ini. Gambar ini sekolah, ini tempat wisata. Nanti kalau kita deskripsikan itu tentunya berbeda kan? Iya, Ibu. Ini juga berbeda, ini juga berbeda. Semuanya berbeda. Karena itu tempat wisata semuanya berbeda. Terus yang berikut contoh teks deskripsi adalah sebuah sekolah. Sebuah sekolah akan berisi rincian setiap bagian sekolah mulai dari taman, ruang kelas, perpustakaan, ruang praktek, ruang komputer, kantin, UKS, ruang PK, dan ruang guru. Ini semuanya sudah ada semua ini. Ini semua gambar ini sudah ada semua. Terus yang berikut contoh teks deskripsi yang kedua adalah berisi penggambaran objek secara konkret atau nyata, menggambarkan sebuah tempat wisata, yakni pantai. Hanya dengan menyebutnya bahwa pantai tersebut indah, maka penggambarannya belum konkret. Sehingga keindahannya digambarkan dengan jelas, misalnya pantai tersebut memiliki pasir yang putih, air yang jernih, dan berwarna biru. Pantainya bebas sampah, pohon, dan batu tersusun dan berjejer rapi. Oke, yang berikut
Teks deskripsi yang ketiga adalah bersifat personal. Bersifat personal. Artinya, semua yang dideskripsikan tergantung perasaan terhadap penulis. Kedua penulis mendeskripsikan objek yang sama belum tentu isinya sama. Contoh gambar patung. Lihat gambar patung yang di sini. Contoh gambar patung, seorang ibu menganggap kalau patung itu bagus dan indah dipandang, tetapi dari penglihatan seorang anak menganggap bahwa patung itu cukup seram dan menakutkan. Itu yang dinamakan personal. Tuh. Oke, yang berikut. Yang berikut pengertian ciri-ciri objek dan isi pada teks deskripsi untuk menggambarkan suatu objek secara terperinci agar para pendengar atau pembaca dapat memperoleh gambaran mengenai objek. Adapun tujuan teks deskripsi untuk menggambarkan suatu objek secara terperinci agar para pendengar atau pembaca dapat memperoleh gambaran yang mengenai objek. Yang berikut, jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi ini ada dua. Yang pertama, teks deskripsi yang berdiri sendiri, yaitu merupakan teks yang mendeskripsikan benda atau manusia secara tersendiri dan bukan menjadi bagian dari teks yang lain. Teks tersebut dibuat khusus untuk mendeskripsikan suatu objek. Nah, yang ciri yang kedua, teks deskripsi yang bagian dari teks lain. Pada bagian tertentu, dalam novel, cerpen, dongeng, terdapat paragraf yang mendeskripsikan tokoh, latar, atau suasana. Oke, anak-anak, materi kita hari ini sampai di sini. Kalau ada yang belum paham, bisa ditanya, atau belum mengerti, bisa ditanya. Semuanya sudah paham semua? Sudah, Ibu. Oke, sebelum kita menutupi pembelajaran kita hari ini, Ibu Yusfinci akan Kari bisa membawa kita dalam doa. Baik, Ibu. Baik, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari saya tuntun kita di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Bapak, kami telah selesai melakukan pembelajaran kami, Tuhan. Kiranya materi yang disampaikan oleh Ibu, kami dapat memahaminya, Bapak. Tuhan, ini saja doa dan sembahyang kami, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Oke, terima kasih Nona Yusfinci akan Kari. Selamat pagi dan sampai berjumpa lagi.